Hujan turun deras membasahi halaman kecil rumah tua berwarna krem yang terletak di ujung gang sempit. Dari jendela kayu yang catnya mulai mengelupas, seorang wanita lanjut usia tengah duduk di kursi goyang, mengenakan sweater rajutan usang dan selimut tipis yang menutupi pangkuannya. Ia menatap keluar dengan mata sendu yang penuh kenangan. Namanya Rahayu. Usianya kini telah menginjak 65 tahun, tapi wajahnya masih menyimpan kelembutan dan kehangatan khas seorang ibu. Garis-garis halus di sudut matanya tidak mampu menghapus pancaran kasih yang selalu ia simpan di dalam dada. Ia bukan wanita kaya. Hidupnya sederhana. Sejak suaminya meninggal 25 tahun silam akibat serangan jantung mendadak, Bu Rahayu menjalani hari-harinya sendiri, menggantungkan hidup dari toko kelontong kecil warisan orang tuanya yang berada tepat di depan rumahnya. Namun, yang membuat hatinya tetap hangat selama ini adalah satu hal. Reza, anak angkat yang telah ia besarkan dengan segenap jiwa dan raga. Tahun itu, 23 tahun lalu, langit sore di Yogyakarta tampak muram. Bu Rahayu berdiri di depan pintu sebuah panti asuhan kecil yang terletak di balik pasar tradisional. Di tangannya ada sebungkus makanan dan beberapa pakaian bekas layak pakai. Sudah beberapa kali ia datang ke panti itu untuk berbagi rezeki. Tapi hari itu, langkahnya terasa berbeda. Hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Bu Rahayu datang lagi, ya? Sambut Ibu Lestari, pengasuh panti, dengan ramah. Ya, Bu. Saya bawa sedikit baju dan makanan. Nggak banyak, cuma hasil ngumpulin dari tetangga juga, jawab Bu Rahayu. Namun matanya tak bisa lepas dari satu anak laki-laki yang duduk sendiri di sudut aula. Anak itu tampak pendiam. Kepalanya menunduk. Tangannya memeluk lutut, seolah tak ingin terlihat oleh siapapun. Siapa dia, Bu? Tanya Bu Rahayu pelan. Oh, itu Reza. Anak baru. Umurnya sekitar 6 tahun. Ditinggal begitu saja di pasar sama orang tuanya. Nggak ada yang tahu siapa keluarganya. Kasihan sekali, tutur Ibu Lestari sambil menghela napas. Entah kenapa, saat pandangan mata Bu Rahayu dan anak itu bertemu, ada getaran halus di dadanya. Mata bocah itu, sepi, kosong, namun menyimpan luka yang dalam. Sejak suaminya tiada, Bu Rahayu hidup seorang diri. Ia pernah berharap memiliki anak, namun takdir berkata lain. Rahimnya tak mampu memberi kehidupan. Malam itu, Bu Rahayu tak bisa tidur. Wajah kecil Reza terus muncul dalam pikirannya. Dan seminggu kemudian, ia datang lagi ke panti, bukan sekadar membawa makanan, tapi sebuah keputusan. Aku ingin adopsi Reza, Bu, ucapnya dengan mantap. Ibu Lestari sempat terkejut. Namun melihat ketulusan di mata Bu Rahayu, ia tahu bahwa Reza mungkin akan lebih bahagia dalam pelukan seorang ibu sungguhan. Tahun-tahun berikutnya menjadi babak baru dalam hidup Bu Rahayu. Ia yang semula hidup sunyi, kini merasakan tawa anak-anak di dalam rumahnya. Reza tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sopan. Ia memanggil Bu Rahayu dengan sebutan, Ibu, sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah itu. Ibu capek? Tanya Reza kecil suatu malam, ketika Bu Rahayu pulang dari toko dengan peluh di wajah. Sedikit, Nak. Tapi lihat kamu senyum saja, capeknya langsung hilang. Jawab Bu Rahayu sambil mengelus rambut anak itu. Dari SD hingga SMP, Reza tak pernah membuat masalah. Ia rajin belajar, membantu toko sepulang sekolah, dan tak pernah membantah. Setiap malam, mereka makan bersama di meja kecil sambil bercerita tentang hari masing-masing. Meski hidup pas-pasan, Bu Rahayu selalu memastikan Reza mendapat pendidikan terbaik. Ia bahkan rela menyicil komputer bekas agar Reza bisa mengikuti pelajaran TIK di sekolahnya. Aku ingin jadi orang sukses, Bu, ujar Reza saat duduk di bangku SMA. Jadilah apapun yang kamu mau, Nak. Ibu akan dukung, jawab Bu Rahayu dengan mata berbinar. Waktu berjalan.
Reza lulus SMA dengan nilai membanggakan dan berhasil masuk universitas negeri ternama di Jakarta. Meski biaya hidup di ibu kota jauh lebih tinggi, Bu Rahayu tetap memaksa diri mencukupi semua kebutuhan Reza. Ia menambah jam buka toko, menerima pesanan catering kecil-kecilan dari tetangga, bahkan sempat menjadi penjaga malam di sebuah warung makan hanya untuk tambahan uang saku Reza. Namun semua itu tak terasa berat. Setiap kali Reza meneleponnya, menyebut namanya dengan lembut, Bu Rahayu tahu bahwa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Bu, nanti kalau aku sukses, aku akan bangun rumah besar buat ibu. Ibu nggak akan jualan lagi. Ibu cuma perlu duduk manis. Aku yang kerja, ujar Reza suatu malam. Kalimat itu mengalirkan air mata haru di pipi Bu Rahayu. Ia tak pernah berharap balasan apapun. Cukup melihat Reza bahagia dan sehat. Baginya itu sudah seperti memiliki dunia. Tahun kelulusan tiba. Reza lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Ekonomi. Ia bahkan langsung diterima kerja di perusahaan startup keuangan yang sedang naik daun. Bu Rahayu bangga bukan main. Ia menyambut Reza yang pulang ke Yogyakarta saat libur dengan hidangan kesukaannya, sayur asem dan tempe goreng. Namun Reza datang bukan hanya membawa kabar baik. Ia datang dengan sebuah harapan baru. Bu, aku dapat tawaran beasiswa parsial S2 di luar negeri. Tapi tetap perlu biaya tambahan. Lumayan besar, ujar Reza lirih. Bu Rahayu terdiam sejenak. Ia tahu tabungannya tak cukup. Toko kelontongnya pun mulai sepi karena ada minimarket baru di dekat situ. Tapi ia tak ingin memupus cita-cita anaknya. Malam itu, Bu Rahayu membuka laci lemari tuanya dan mengeluarkan surat tanah toko warisan orang tuanya. Ia menatap lembaran itu lama, sebelum akhirnya memutuskan. Keesokan paginya, ia menjual toko yang telah berdiri puluhan tahun itu. Toko yang jadi sumber hidupnya sejak muda. Banyak kenangan yang tertinggal di sana. Dari pertama ia menikah, saat suaminya mengangkat etalase bersama, hingga saat Reza kecil mengejar harga sabun sambil bermain kasir-kasiran. Tapi semua itu ia relakan, demi satu hal, masa depan anak yang ia cintai. Dengan tangan gemetar, Bu Rahayu menyerahkan uang hasil penjualan itu ke Reza. Pergilah, nak, kejar cita-citamu. Jangan pikirkan ibu. Ibu akan baik-baik saja. Reza memeluk Bu Rahayu erat. Terima kasih, Bu. Aku janji akan buat ibu bangga. Dan Bu Rahayu pun berdiri di halaman rumah, menatap punggung Reza yang menjauh naik bus malam. Hatinya perih karena ditinggal, tapi penuh harap. Baginya, Reza adalah segalanya. Bukan darah daging, tapi belahan jiwa yang ia pilih sendiri. Ia tak pernah tahu bahwa hari itu juga adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya pada luka yang tak pernah ia bayangkan. Tapi untuk saat ini, di kursi goyang yang dingin oleh angin hujan, Bu Rahayu masih tersenyum. Ia belum tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk Reza. Segalanya. Ia tak pernah tahu bahwa hari itu juga adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya pada luka yang tak pernah ia bayangkan. Tapi untuk saat ini, di kursi goyang yang dingin oleh angin hujan, Bu Rahayu masih tersenyum. Ia belum tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk Reza. Segalanya. Waktu berlari cepat. Tanpa terasa, 2 tahun sudah berlalu sejak Reza menginjakkan kaki di Eropa untuk menempuh pendidikan S2-nya. Komunikasi mereka tak pernah putus. Setiap malam, meski perbedaan waktu memisahkan, Reza masih rutin menelepon, menceritakan keseharian, meminta doa dari ibunya yang selalu setia menunggu kabar. Bu, di sini musim salju. Hidungku merah semua. Tapi tenang, aku sehat. Ujarnya dalam video call. Dan Bu Rahayu, meski matanya berkaca-kaca karena rindu, tetap tertawa. Jangan lupa pakai syal yang ibu kirim, ya.
biar nggak masuk angin. Anak pintar harus jaga kesehatan. Iya, Bu. Aku sayang Ibu. Kalimat itu, entah kenapa selalu menjadi penenang paling mujarab di hatinya. Reza memang bukan darah dagingnya. Tapi rasa cintanya, rasa percayanya, sudah seperti untuk anak kandung sendiri. Ketika Reza kembali ke Indonesia setahun kemudian, Bu Rahayu hampir tak mengenali penampilannya. Jas elegan, koper mahal, dan aroma parfum luar negeri menyelimuti tubuhnya. Tapi senyumnya masih sama. Senyum anak yang dulu ia peluk setiap malam sebelum tidur. Namun, Reza tak pulang sendiri. Di sebelahnya berdiri seorang wanita muda, tinggi semampai, berambut lurus sebahu dengan wajah cantik dan riasan tipis yang mahal. Perempuan itu tersenyum sopan namun tak menatap langsung ke arah Bu Rahayu. Bu, kenalin, ini Laras, istriku, kata Reza pelan. Bu Rahayu tertegun. Ia tak diberitahu soal pernikahan itu sebelumnya. Bahkan tak diundang. Tapi ia terlalu bahagia melihat anaknya kembali, hingga rasa kecewa itu hanya mengendap sebentar di dasar hati. Selamat datang, Nak Laras. Rumah ini terbuka untukmu, ucap Bu Rahayu ramah, meski dadanya terasa seperti ditekan batu besar. Terima kasih, Bu, jawab Laras. Singkat, tanpa senyum, tanpa pelukan. Hari-hari berikutnya, perlahan namun pasti, rumah itu mulai berubah. Laras tidak pernah ikut makan bersama di meja. Ia lebih sering memesan makanan online dan makan di kamar. Saat Bu Rahayu ingin berbincang, Laras hanya menjawab sepatah dua patah kata sambil menatap layar ponselnya. Bu Rahayu berusaha memahami. Mungkin Laras sedang menyesuaikan diri. Mungkin ia lelah. Tapi sikap itu semakin hari semakin dingin. Puncaknya adalah ketika suatu pagi, Bu Rahayu sedang menyapu halaman. Laras lewat dengan sandal hak tinggi. Wajah cantiknya berseri-seri karena hendak keluar. Nak Laras, mau kemana? Biar ibu siapkan bekal. Laras berhenti sejenak. Menatap Bu Rahayu dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. Terima kasih, Bu. Tapi saya nggak terbiasa makan bekal. Lagian, ini rumah saya juga kan? Nggak perlu izin kalau mau kemana-mana. Dek. Dada Bu Rahayu mencelos. Ucapan itu seperti petir yang menyambar tanpa peringatan. Rumah saya juga? Namun ia menahan diri. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Beberapa bulan berlalu. Reza tampak lebih sibuk. Ia kini bekerja sebagai manajer di perusahaan konsultan asing. Pekerjaannya menuntutnya pulang larut malam. Laras pun membuka usaha butik online dari rumah. Tapi yang mengatur segalanya adalah Reza. Suatu malam, Reza duduk di ruang tamu, memanggil Bu Rahayu yang sedang merapikan rak buku kecilnya. Bu, aku ada usulan. Gimana kalau rumah ini kita balik nama ke aku dan Laras? Bu Rahayu menghentikan gerakannya. Kenapa, Nak? Bukan apa-apa, Bu. Sekarang kan semua makin digital. Kalau surat rumah dan aset atas nama aku dan Laras, pengurusannya jadi lebih mudah. Biar kalau ada hal-hal darurat, aku nggak perlu repot cari surat-surat ibu. Bu Rahayu diam. Bukan karena tak percaya, tapi karena ini rumah yang sudah ia tinggali selama puluhan tahun. Tempat kenangan bersama almarhum suami. Tempat pertama kali Reza memanggilnya Ibu. Tempat di mana hidupnya dimulai. Tapi Reza menatapnya dengan mata penuh harap. Lalu ia menggenggam tangan Bu Rahayu. Ibu kan percaya aku, ya? Aku cuma ingin semua lebih rapi dan legal. Ibu tetap tinggal di sini kok. Sampai kapanpun. Perlahan, Bu Rahayu mengangguk. Hatinya mencelos, tapi ia menghibur diri. Reza tidak akan pernah menyakitiku. Dia anakku. Anak yang aku besarkan dari tak punya siapa-siapa. Mana mungkin dia khianat. 2 minggu kemudian,
Reza membawa seorang notaris ke rumah. Dokumen-dokumen tebal diletakkan di meja tamu. Laras duduk di samping Reza dengan senyum manis. Entah karena bahagia atau karena puas. Bu, ini akta hibah. Jadi ibu memberikan rumah dan aset ke aku dan Laras, tapi secara sah. Ibu tinggal tanda tangan aja. Kami urus sisanya. Notaris itu menjelaskan panjang lebar. Bahasa hukumnya terdengar asing di telinga Bu Rahayu. Tapi Reza terus meyakinkan bahwa semua ini untuk kebaikan bersama. Dengan tangan gemetar, Bu Rahayu menandatangani kertas itu. Satu demi satu. Tinta pena menggoreskan namanya di atas lembaran yang entah berapa nilainya. Lembar demi lembar, ia bubuhkan tanda tangan tanpa tahu bahwa tinta itu kelak menjadi batas antara kenyamanan dan pengkhianatan. Senyum Reza merekah. Laras pun berdiri. Lalu dengan santai berkata, "Makasih, Bu. Sekarang semuanya sudah beres. Legal dan profesional." Kalimat itu terdengar aneh di telinga Bu Rahayu. Tapi ia tak berani menanggapi. Setelah notaris pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu, Bu Rahayu duduk di kamarnya sambil menatap foto lama. Foto ketika Reza masih kecil. Memeluknya sambil tersenyum polos dengan seragam SD. Dadanya terasa sesak. "Aku sudah tua," bisiknya sendiri. "Kalau ini bisa bantu Reza, ibu ikhlas." Tapi jauh di dalam sana, hatinya mengirimkan sinyal kecil. Ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba mengabaikannya. Sayangnya, itu adalah alarm yang akan terlambat ia sadari. Di ruang tamu, Reza dan Laras duduk berdampingan. "Semua sudah atas nama kita," kata Laras sambil menyeruput wine mahal. "Sekarang tinggal langkah selanjutnya." Reza menatap istrinya. "Laras, jangan dulu. Ibu masih di sini. Aku nggak mau dia sedih." Laras tersenyum miring. "Kamu terlalu lembek, Reza. Sudah waktunya kamu pikirin masa depan kita. Ibu kamu itu cuma beban." Reza terdiam. Sementara di kamar, Bu Rahayu masih menyimpan keyakinan bahwa Reza adalah anak yang ia cintai dan percayai. Bahwa rumah ini, meski kini secara hukum bukan miliknya lagi, tetap akan menjadi tempat di mana ia menghembuskan napas terakhir dalam damai. Sayangnya, ia tidak tahu. Tanda tangan ini, semoga bisa jadi bukti cinta ibu untuk kalian berdua, ucap Bu Rahayu dengan mata berkaca-kaca, menatap Reza dan Laras dengan senyum penuh harapan. Namun sayang, yang tak ia tahu, dari balik senyuman tipis Laras tersimpan niat yang tak setulus yang tampak. Hari-hari setelah penandatanganan akta hibah itu berjalan seperti biasa. Namun perlahan, suasana rumah yang dulu penuh kehangatan mulai terasa dingin dan ganjil. Laras tak lagi menampakkan wajah ramah pada Bu Rahayu. Ia mulai sering membalikkan badan saat ibu mertuanya datang, pura-pura sibuk dengan ponsel atau memasang headphone seolah tak mendengar. Bahkan, ia mulai menyindir keberadaan Bu Rahayu secara terang-terangan. "Bu, maaf ya, bisa jangan terlalu ikut campur urusan dapur? Saya punya cara sendiri ngatur rumah ini. Saya tahu ibu niatnya baik, tapi, ya sudahlah, biar saya saja," ucap Laras suatu pagi dengan nada manis tapi menyengat. Bu Rahayu terdiam sejenak. Jemarinya yang tadinya sibuk memotong bawang merah perlahan berhenti. Tatapannya mengarah pada Laras, mencoba membaca ekspresi menantunya. Namun yang ia temui hanyalah senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Ibu cuma bantu-bantu, Laras. Dulu Reza juga suka masakan ibu. Kamu juga pernah bilang suka rawon buatan ibu, kan?" jawab Bu Rahayu pelan, mencoba meredakan suasana. Laras meneguk air putih sambil tersenyum miring. "Iya, Bu. Dulu. Tapi sekarang saya lebih suka makanan yang sehat. Nggak terlalu banyak minyak, santan." Perkataan Laras menggantung. Bu Rahayu menangkap maksudnya. Ia tersenyum getir, menunduk, lalu kembali membereskan bahan-bahan masakan,
sebelum akhirnya memutuskan pergi ke kamarnya. Kamar itu, yang dulunya adalah kamar utama miliknya dan almarhum suaminya, kini telah diberikan pada Reza dan Laras. Ia sendiri kini tidur di kamar tamu yang lebih kecil. Beberapa hari kemudian, Bu Rahayu jatuh sakit. Badannya meriang, kepala terasa berat, dan sendi-sendinya ngilu. Ia tetap berusaha melakukan aktivitas ringan, seperti menyapu atau menyiapkan teh, namun tubuhnya terasa semakin lemas. Reza yang baru pulang dari kantor langsung menghampiri ibunya yang tengah bersandar di kursi ruang tamu. "Bu, ibu kelihatan pucat. Udah periksa ke dokter belum?" tanya Reza. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Ibu cuma masuk angin biasa, Nak. Nanti juga sembuh sendiri," jawab Bu Rahayu, tersenyum lemah. Laras yang mendengar percakapan itu dari dapur langsung menyahut. "Kalau sakit, istirahat aja, Bu. Jangan keluyuran di ruang tengah, bisa nular ke orang lain." Reza melirik istrinya, sejenak hendak membantah, tapi kemudian ia hanya mengangguk pelan. "Iya, Bu. Mending ibu istirahat aja, ya." Bu Rahayu terdiam. Hatinya mencelos. Reza, anak yang dulu tak pernah lelah memijit kakinya setiap pulang sekolah, kini tak lagi sehangat dulu. Namun ia hanya mengangguk pelan dan berdiri, membenahi selendangnya dan berjalan perlahan ke arah kamarnya. Namun sebelum ia sempat masuk, Laras menahannya. "Bu, maaf, saya rasa lebih baik ibu istirahat di kamar belakang aja, ya. Soalnya kamar ini dekat ruang makan. Saya takut nanti suara TV atau aktivitas lain malah ganggu istirahat ibu. Di kamar belakang lebih tenang, dekat dapur. Saya udah bersihin kok," ujarnya dengan senyum sopan namun tak ada ruang untuk ditolak. Bu Rahayu tertegun. Kamar belakang itu dulu adalah tempat menyimpan barang-barang lama. Semacam gudang yang diubah jadi kamar pembantu. Tanpa ventilasi yang memadai, tanpa pendingin, dan jauh dari cahaya matahari. Tapi lagi-lagi, ia hanya mengangguk. Ia memilih diam, meski hati kecilnya memberontak. "Terima kasih, Laras," gumamnya pelan. Kamar belakang itu lembab dan sunyi. Sesekali terdengar suara tikus berlari di langit-langit. Bu Rahayu hanya bisa memeluk dirinya sendiri sambil berdoa agar tubuhnya segera pulih. Malam itu, ia tak bisa tidur. Matanya terus menerawang langit-langit kamar yang gelap, hatinya dipenuhi tanya. Apa ini balasan karena aku terlalu percaya? Apa ini buah dari kasih sayang yang aku berikan tanpa syarat? Namun, justru dalam kesenyapannya, ia mendengar sesuatu yang tak ia sangka. Laras sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar dari dapur yang tepat di seberang kamar belakang. "Pokoknya aku nggak tahan, Mas. Aku nggak bisa tinggal serumah sama dia terus. Gimana mau hidup nyaman kalau tiap hari harus lihat wajah mertua yang merasa paling benar?" "Nggak usah langsung kasar. Aku tahu. Tapi bisa kan kita buat dia merasa nggak nyaman? Biar dia pergi sendiri." Bu Rahayu terhenyak. Tangannya yang menggenggam selimut perlahan melemas. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit. Ia tahu betul siapa yang disebut dia dalam percakapan itu. Tak lain dan tak bukan, dirinya sendiri. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Tapi ia segera menyekanya. Ia tak ingin menangis untuk wanita yang telah menikahi anaknya, tapi tak tahu arti rasa hormat. Keesokan harinya, Reza pulang lebih awal. Ia tampak sibuk dengan berkas-berkas kantor yang ia bawa pulang. Laras, seperti biasa, menyambut suaminya dengan senyum manis dan secangkir teh hangat. Namun saat Bu Rahayu keluar dari kamar belakang dengan langkah tertatih, Reza hanya melirik sekilas. "Ibu masih belum sembuh juga?" tanyanya datar. "Sakit ringan saja, Nak. Nanti juga sembuh," jawab Bu Rahayu. Laras menyela. "Bu, saya udah bilang kan, istirahat aja di kamar. Jangan mondar-mandir.
apalagi di area dapur. Saya lagi masak, takut terganggu. Bu Rahayu menatap Laras, lalu Reza. Ibu cuma mau ambil air putih. Laras berdecak pelan, lalu berbalik ke dapur. Reza hanya menatap punggung ibunya dengan wajah bingung, seolah ada konflik kecil dalam hatinya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin menyiksa bagi Bu Rahayu. Laras mulai tak sungkan menunjukkan ketidaksukaannya. Mulai dari memindahkan perabotan milik Bu Rahayu ke gudang, mengganti foto-foto keluarga di ruang tamu, hingga menyuruh asisten rumah tangga membuang koleksi tanaman hias kesayangan Bu Rahayu. Ketika Bu Rahayu memprotes, Laras hanya menjawab dengan tenang. Bu, ini kan sekarang rumah saya dan Reza. Jadi ya kami atur sesuai selera kami. Bu Rahayu terdiam. Ia ingin marah, ingin membela diri, namun hatinya terasa rapuh. Suatu malam, ketika Laras pergi ke salon dan Reza sibuk di kamar kerja, Bu Rahayu memberanikan diri membuka laci tempat biasa ia menyimpan surat-surat penting, surat rumah, tabungan, dan akta hibah. Namun laci itu kosong. Ia segera menggeledah lemari lain, dan di salah satu laci Reza, ia menemukan berkas-berkas itu. Semua sudah atas nama Reza dan Laras. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Ya Allah, semua benar-benar sudah bukan milikku lagi, bisiknya getir. Saat itulah Reza masuk ke kamar. Bu, ibu ngapain di kamar saya? Tanyanya tajam. Bu Rahayu memegang surat di tangannya, mencoba tegar. Ibu cuma mau lihat surat rumah. Ingin memastikan semuanya aman. Reza mendengus. Ibu nggak percaya sama saya. Bukan begitu, Nak. Tapi ini rumah yang ibu dan almarhum bapak bangun dengan susah payah. Ibu cuma khawatir. Khawatir apa? Laras nggak bakal berbuat macam-macam. Ibu aja yang terlalu ikut campur. Semua diatur, semua dikomentari. Sekarang ibu malah ngubek-ubek kamar saya. Bu Rahayu terpaku. Kata-kata Reza seperti cambuk yang mencabik hatinya. Ia tak mengenali anaknya sendiri. Apa, aku terlalu ikut campur? Gumam Bu Rahayu lirih. Reza menatap ibunya dengan rahang mengeras. Iya, Bu. Ibu terlalu banyak ikut campur. Dan saat itulah Bu Rahayu sadar. Rumah yang dulunya ia anggap tempat paling aman, kini bukan lagi miliknya. Secara hukum, secara batin, dan secara kasih. Malam itu, Bu Rahayu terpejam dengan mata bengkak karena tangis. Di kamarnya yang pengap, ia memutar ulang kata-kata Laras di telepon. Kata-kata Reza yang menusuk. Dan dengan hati yang hancur, ia tahu, rencana untuk mengusirnya bukan lagi sekadar wacana. Mereka akan benar-benar melakukannya. Perlahan, tapi pasti. Bu Rahayu tak bisa memejamkan mata malam itu. Udara dingin dari kamar belakang yang lembab menusuk kulitnya. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil. Kata-kata Laras yang tadi siang ia dengar dengan telinga sendiri begitu menghujam hatinya. Ibu Reza itu sudah terlalu lama di rumah ini. Padahal rumah ini kan hak kita. Aku cuma ingin beliau istirahat di tempat yang lebih pantas. Mungkin di rumah Mbak Lestari atau kosan. Toh, kita butuh privasi juga sebagai pasangan suami istri. Suara Laras memang pelan, seperti berbisik. Tapi bagi Bu Rahayu, rasanya seperti teriakan yang membelah jantungnya. Ia tak menyangka, menantu yang dulu ia sambut dengan senyum hangat dan hati terbuka kini berbalik menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Pagi datang dengan langit kelabu. Hujan belum turun, tapi awan mendung menggantung berat di atas atap. Sejak pagi Laras sudah terlihat sibuk membersihkan ruang tamu, mengganti taplak meja, dan merapikan sofa. Ia tampak lebih ceria dari biasanya. Bu Rahayu keluar dari kamar belakang. Tubuhnya masih terasa lemas. Sakit yang kemarin belum benar-benar sembuh. Tapi ia berusaha kuat. Bu, pagi, sapa Laras datar, tanpa senyum. Pagi, Nak.
Jawab Bu Rahayu lemah. Laras melemparkan pandangannya ke arah tumpukan kardus di sudut ruangan. Itu kardus ibu ya? Kalau bisa, barang-barangnya dirapikan saja, Bu. Biar enggak makan tempat. Iya, jawab Bu Rahayu pelan, menunduk. Tak lama kemudian, Reza keluar dari kamar. Ia tampak rapi, mengenakan kemeja biru dan celana panjang hitam. Aromanya wangi, baru selesai mandi. Reza, panggil Bu Rahayu, mencoba tersenyum. Tapi Reza hanya mengangguk sekilas. Tidak seperti dulu yang selalu menyempatkan mencium tangan ibunya setiap pagi. Entah sejak kapan anak itu berubah. Sejak menikah? Atau sejak Laras mulai menanamkan racun di pikirannya? Setelah sarapan, Laras mulai bicara. Kali ini tanpa basa-basi. Bu, aku mau bicara. Bu Rahayu menghentikan langkahnya, lalu duduk di ujung sofa. Apa, Nak? Reza berdiri di belakang Laras, wajahnya datar, seolah mendukung semua kata-kata istrinya. Selama ini ibu tinggal di sini. Aku tahu ibu pasti merasa ini rumah ibu juga. Tapi sekarang situasinya beda. Kami sudah menikah. Kami butuh ruang sendiri, waktu sendiri, dan kehidupan yang tenang. Bu Rahayu menahan napas. Laras melanjutkan dengan nada halus tapi penuh penekanan. Aku tahu ibu tidak berniat mengganggu, tapi kehadiran ibu seringkali membuatku tidak nyaman. Apalagi dengan kondisi rumah yang sempit seperti ini. Reza menyela. Ibu mungkin lebih cocok tinggal di tempat Mbak Lestari. Dia punya rumah sendiri. Atau kalau ibu mau, nanti aku carikan kos-kosan yang bagus. Bagai petir menyambar siang hari, Bu Rahayu terpaku. Matanya membesar menatap anak kandung yang dulu ia lahirkan dengan susah payah. Kau ingin ibu pergi, Reza? Suaranya lirih. Ibu, ini demi kebaikan bersama, jawab Reza cepat, menghindari tatapan ibunya. Laras juga sudah mencoba sabar. Tapi aku bukan ibu kandungmu, potong Bu Rahayu. Suaranya mulai bergetar. Reza terdiam. Aku tahu, aku bukan wanita yang melahirkanmu. Tapi siapa yang menggendongmu waktu kecil? Siapa yang menyiapkan bekalmu ke sekolah? Siapa yang begadang semalaman saat kau demam tinggi? Ibu jangan bawa-bawa masa lalu, kata Reza dingin. Kita bicara soal sekarang. Seketika, tubuh Bu Rahayu limbung. Tapi ia bertahan untuk tidak jatuh. Air matanya mengalir, tanpa suara. Laras segera bangkit dan berkata dengan nada tegas. Bu, kami sudah membicarakan ini baik-baik. Tolong hormati keputusan kami. Aku bantu kemasi barang ibu. Hari ini, aku juga sudah minta ojek langganan untuk antar ibu ke rumah Mbak Lestari. Bu Rahayu menatap ke arah kamar, ke arah dinding yang dulu ia pasangi foto keluarga. Kini semua bingkai itu telah diturunkan. Ia merasa asing di rumah yang dulunya penuh tawa itu. Ia perlahan berdiri, berjalan ke kamar kecil di belakang. Ia tahu, tak ada lagi tempat untuknya di sini. Dengan tangan gemetar, Bu Rahayu memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam tas. Satu persatu, kenangan ia lipat dan masukkan ke dalam koper. Syal yang ia rajut sendiri untuk Reza waktu kuliah, bingkisan kecil dari arisan tetangga, hingga foto Reza kecil yang masih disimpannya. Hampir 1 jam ia berkemas. Tak ada yang membantunya. Bahkan Reza tak menoleh saat ibunya menarik koper dari kamar ke ruang tamu. Saat Bu Rahayu sudah siap di depan pintu, Laras memberikannya amplop putih. Ini, Bu, uang saku untuk beberapa hari ke depan. Reza sudah transfer ke rekening ibu juga. Bu Rahayu menatap amplop itu dengan pandangan kosong. Aku tidak butuh uang, katanya pelan. Aku hanya ingin tetap menjadi ibumu, Reza. Reza tak menjawab. Dan saat itu juga, Bu Rahayu membuka pintu dan melangkah keluar, membawa koper dan tas kecil di tangan. Hatinya hancur. Kakinya gemetar.
Tapi ia tetap berjalan. Langit mulai gelap. Angin berembus dingin. Hujan mulai turun. Ringan, rintik-rintik. Di ujung jalan, tak ada becak, tak ada taksi. Ojek yang tadi dipesan Laras belum datang. Bu Rahayu duduk di bangku semen pinggir jalan. Tubuhnya mulai basah oleh gerimis. Tangannya memeluk tas yang berisi sisa hidupnya. Koper kecil itu seperti beban, tapi bukan seberat luka di hatinya. Ia menengadah ke langit. Air matanya menyatu dengan hujan. Inikah akhirnya? Rumah yang kubangun bersama almarhum suamiku, kini bukan lagi rumahku. Anakku, yang dulu kupeluk erat saat ia takut petir, kini membiarkanku duduk di bawah hujan. Di dalam rumah, Reza melongok dari balik tirai. Ia melihat ibunya duduk sendiri di bawah hujan. Tapi tak ada gerakan untuk menghampiri. Hatinya, entah di mana. Laras datang dari belakang, memeluk Reza. Kau sudah buat keputusan yang tepat, Mas. Kita butuh hidup sendiri, tanpa campur tangan siapapun. Reza hanya diam. Di luar, angin makin kencang. Gerimis berubah jadi hujan lebat. Tapi Bu Rahayu tak bergerak. Ia tetap duduk, menanti ojek yang tak kunjung datang. Mungkin berharap keajaiban kecil. Mungkin menunggu seseorang yang menyesal dan memanggilnya pulang. Namun sampai malam turun, tak ada suara dari balik pintu rumah itu. Hanya suara hujan yang menemani, dan tubuh Renta yang menggigil di bawah gelapnya langit. Bu Rahayu mendongak perlahan, menatap lampu jalan yang berkedip. Di sisi kakinya, koper kecil basah kuyup. Tangannya gemetar, pelan-pelan mengusap air mata dari pipinya yang keriput. Dan di bawah hujan yang makin deras, ia berbisik sendiri. Kalau memang tak ada lagi tempat untukku di dunia ini, biarlah hujan jadi selimutku malam ini. Bu Rahayu duduk termangu di bawah hujan lebat. Tubuhnya basah kuyup dan dingin menusuk tulang. Hujan seperti selimut abu-abu yang menutupi kesunyian malam yang menghancurkan hatinya. Ia berharap ojek yang dipesan Laras akan datang. Tetapi hanya hujan dan angin yang menemani kesendirian yang ia rasakan. Tiba-tiba, dari kejauhan, lampu sepeda motor menyinari jalanan yang sepi. Seorang pemuda dengan jaket hijau dan helm terbuka mendekat. Ia menepi dan mematikan mesin motornya. Bu, apa ibu baik-baik saja? Kenapa duduk di sini sendirian basah kuyup? Tanya pemuda itu dengan suara lembut penuh perhatian. Bu Rahayu menatapnya, tak mampu berkata-kata. Matanya sayu, basah oleh air hujan dan air mata. Pemuda itu melepas jaketnya dan membungkus Bu Rahayu, membawanya naik ke motornya. Aku Adrian, katanya. Ayo, aku antar ibu ke rumah kontrakanku. Aku punya kamar kosong yang bisa ibu pakai untuk istirahat. Bu Rahayu hanya mengangguk lemah, menerima kebaikan dari orang asing itu. Hatinya, yang beku oleh pengkhianatan anak kandungnya, mulai sedikit mencair oleh kehangatan bantuan Adrian. Di rumah kontrakan kecil itu, Adrian membantu Bu Rahayu membuka jaket basahnya dan menyuguhkan segelas air hangat. Ruangan sederhana tapi bersih dan rapi. Ibu istirahat dulu ya, kata Adrian sambil duduk di kursi kayu di dekatnya. Besok kita urus apa yang ibu butuhkan. Bu Rahayu tersenyum lemah. Ia merasa sudah lama tak merasakan kebaikan yang tulus. Hari-hari berlalu, dan Bu Rahayu mulai pulih dari rasa sakit hati dan fisik. Adrian datang setiap pagi dengan secangkir kopi hangat dan makanan sederhana yang ia siapkan sendiri. Mereka duduk bersama di halaman kecil, berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Adrian bercerita tentang keluarganya yang jauh di kampung, tentang impian-impian yang belum terwujud. Bu Rahayu bercerita tentang masa lalu, perjuangannya membesarkan Reza seorang diri, dan bagaimana ia mengadopsinya dari panti asuhan. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terkesan dengan ketegaran Bu Rahayu, seorang wanita tua yang masih punya semangat hidup meski telah terluka begitu dalam. Suatu sore,
Saat hujan mulai turun tipis, Adrian melihat sebuah foto yang terpajang di meja. Foto Reza kecil yang ceria sedang memegang tangan Bu Rahayu. "Bu, ini anak ibu?" tanya Adrian sambil mengambil foto itu. "Ya, itu Reza," jawab Bu Rahayu. "Anak yang kupeluk sejak kecil, meski bukan darah dagingku." Adrian menatap foto itu lama. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, aku ingin bantu ibu, tapi aku harus tahu lebih banyak tentang Reza. Apakah ibu keberatan kalau aku menanyakan beberapa hal?" Bu Rahayu mengangguk pelan. Ia merasa sudah saatnya kebenaran itu terbongkar, walau rasanya berat. Malam itu, setelah Bu Rahayu terlelap, Adrian membuka laptopnya dan mulai mencari-cari informasi tentang Reza. Ia menemukan beberapa hal yang janggal, perubahan alamat, beberapa dokumen yang tidak konsisten, dan cerita-cerita yang tak pernah Bu Rahayu ceritakan padanya. Adrian semakin penasaran dan bertekad menyelidiki masa lalu Reza demi melindungi Bu Rahayu yang kini ia anggap neneknya sendiri. Di kejauhan, di bawah cahaya remang laptop, Adrian mengetik dengan tekun. "Ini bukan sekadar cerita tentang seorang ibu dan anak angkat," gumamnya, "ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya." Di kejauhan, di bawah cahaya remang laptop, Adrian mengetik dengan tekun. "Ini bukan sekadar cerita tentang seorang ibu dan anak angkat," gumamnya, "ada sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya." Detik-detik itu mengubah segalanya. Adrian menghubungi nomor yang sudah lama tersimpan di ponselnya. Nomor itu milik seorang wanita bernama Maya, teman lamanya yang kini bekerja sebagai pengurus panti asuhan tempat Reza dulu tinggal sebelum diadopsi Bu Rahayu. "Halo, Maya? Ini Adrian, teman lama. Maaf mengganggu, aku butuh bantuanmu," ucap Adrian dengan suara tegas tapi lembut. "Adrian? Lama tak berjumpa. Ada apa?" jawab Maya. Adrian mulai menjelaskan maksudnya. Ia tak mau terburu-buru, tapi harus tahu kebenaran. Maya pun setuju untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap. Beberapa hari kemudian, Adrian dan Bu Rahayu duduk di sebuah warung kopi sederhana. Maya datang membawa setumpuk dokumen dan foto-foto lama. Wajah Maya terlihat serius saat ia mulai membuka tabir masa lalu yang selama ini tersembunyi. "Bu Rahayu, aku harus jujur. Reza dulu bukan anak yang mudah. Dia sering mencuri barang-barang kecil di panti. Kami sudah beberapa kali menegurnya, tapi ia tetap melakukannya. Bahkan, kami pernah menemukan ia memalsukan identitasnya agar bisa mendapat bantuan lebih banyak," kata Maya pelan. Bu Rahayu menggenggam tangan Maya. Matanya membulat penuh rasa sakit dan kecewa. "Tidak mungkin, Maya. Reza anak baik, anak yang penuh kasih sayang." Maya menggeleng. "Aku juga tak ingin percaya, Bu. Tapi kenyataannya begitu. Kami sempat memanggil polisi beberapa kali karena barang-barang yang hilang tak sedikit. Tapi kami selalu mengusahakan yang terbaik untuknya, sampai ibu datang mengadopsinya." Setiap kata yang keluar dari mulut Maya seperti tusukan pisau ke hati Bu Rahayu. Selama ini ia percaya Reza adalah anak yang paling baik dan setia, tapi kenyataan menghantamnya keras. "Bagaimana bisa aku tidak tahu? Selama ini aku pikir aku membesarkan anak yang jujur dan bertanggung jawab." Suara Bu Rahayu mulai bergetar, air mata menetes deras dari sudut matanya. Adrian menepuk lembut pundaknya. "Bu, kita tidak tahu semua masa lalu seseorang. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membantu ibu agar tidak lagi terluka." Maya membuka sebuah map dan mengeluarkan selembar dokumen. "Ini adalah akta kelahiran Reza yang sebenarnya. Tapi lihat, Bu, ada kejanggalan di sini." Dokumen itu terlihat biasa, tetapi setelah diperhatikan lebih seksama, ada stempel yang kabur dan tanda tangan yang tampak dipalsukan. Adrian menatap dokumen itu dengan mata tajam. "Ini bukan dokumen asli. Akta kelahiran ini palsu, Bu Rahayu."
Bu Rahayu terdiam. Seluruh dunia seakan runtuh dalam sekejap. Semua yang ia perjuangkan selama ini, semua cinta yang ia curahkan, ternyata dibangun di atas kebohongan yang dalam. Ia merasakan tubuhnya lemas dan pusing melanda. Apakah selama ini aku hanya ditipu? Apakah Reza selama ini hanya memanfaatkan aku? Adrian menggenggam tangan Bu Rahayu erat. Kita akan cari tahu lebih jauh, Bu. Kita tidak boleh menyerah. Maya mengangguk. Kami akan bantu Bu Rahayu mengungkap kebenaran. Jangan sampai Bu Rahayu terus jadi korban. Malam itu, Bu Rahayu duduk termenung di kamar kecil yang kini menjadi tempat ia beristirahat. Hujan turun di luar, menambah kelabu suasana hatinya. Bayangan masa lalu dan pengkhianatan membayang di pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah Reza benar-benar anak yang pernah ia banggakan? Ataukah selama ini ia hanya hidup dalam ilusi? Sambil mengusap air matanya, Bu Rahayu berjanji dalam hati, aku harus kuat. Aku harus tahu siapa sebenarnya Reza. Aku takkan menyerah meskipun hatiku hancur. Adrian menatap dokumen akta kelahiran palsu itu dengan ekspresi serius. Kebenaran ini lebih kelam dari yang kita bayangkan, Bu. Tapi aku yakin, kita akan menemukan apa yang tersembunyi di balik semua ini. Kebenaran ini lebih kelam dari yang kita bayangkan, Bu. Tapi aku yakin, kita akan menemukan apa yang tersembunyi di balik semua ini. Ucapan Adrian yang terakhir masih bergema di ruang tamu kecil itu, meninggalkan keheningan berat di antara mereka. Bu Rahayu menatap dokumen akta kelahiran palsu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya untuk mencari jawaban lebih jauh. Tak mungkin hidupnya yang penuh pengorbanan harus berakhir dengan kebohongan ini. Adrian, aku ingin kau membantuku. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Dan siapa anakku yang sebenarnya, bisik Bu Rahayu penuh harap sekaligus takut. Tanpa ragu, Adrian mengangguk. Besok pagi kita akan pergi ke rumah sakit. Kita akan lakukan tes DNA untuk memastikan semuanya. Keesokan harinya, udara dingin pagi menyelimuti kota saat mereka tiba di rumah sakit. Bu Rahayu merasa campur aduk antara cemas dan berharap. Mereka menjalani serangkaian tes darah yang panjang dan melelahkan, menunggu hasil yang akan mengubah segalanya. Setelah beberapa jam menunggu dengan napas tertahan, dokter keluar membawa selembar hasil tes. Adrian yang berdiri di samping Bu Rahayu menerima hasil itu dengan tangan sedikit gemetar. Bu Rahayu, hasil tes DNA menunjukkan bahwa aku adalah anak kandung ibu, ujar Adrian dengan suara pelan namun pasti. Mendengar itu, Bu Rahayu terpaku. Dadanya sesak seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Kenangan lama kembali menyergap pikirannya. Seolah film hitam putih diputar ulang di depan matanya. Flashback. Beberapa puluh tahun lalu, di rumah sakit kecil tempat Bu Rahayu melahirkan anak pertamanya, suasana penuh ketegangan dan harapan bercampur menjadi satu. Bu Rahayu, yang kala itu muda dan penuh harap, telah melewati perjuangan berat saat melahirkan bayinya. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah kecelakaan kecil terjadi di ruang perawatan bayi. Bayi Bu Rahayu yang baru lahir diduga meninggal dunia akibat komplikasi. Kabar itu menghancurkan hati Bu Rahayu. Namun tanpa sepengetahuan Bu Rahayu, seorang perawat yang tak bertanggung jawab melakukan kesalahan fatal. Bayi yang diduga meninggal itu ternyata tertukar dengan bayi lain yang diambil dari keluarga berbeda. Bayi itu kemudian dibawa ke panti asuhan tanpa sepengetahuan ibu kandungnya. Kembali ke masa kini, Adrian menatap Bu Rahayu dengan mata berkaca-kaca. Ibu, selama ini aku mencari-cari jati diriku sendiri. Ternyata aku ada di sini, di depanmu, darah daging yang hilang selama puluhan tahun. Bu Rahayu menjerit, tangisnya pecah tak terkendali. Adrian, anakku, aku mencari kamu selama ini. Aku tak tahu di mana kamu. Aku pikir aku telah kehilanganmu selamanya. Mereka berpelukan,
Dua jiwa yang lama terpisah kini bersatu kembali. Tapi di balik kebahagiaan itu, luka lama tentang Reza semakin menggerogoti hati Bu Rahayu. Adrian memegang tangan Bu Rahayu erat. "Ibu, jangan biarkan luka masa lalu membuatmu hancur. Kita akan hadapi semuanya bersama." Bu Rahayu mengangguk, air matanya bercucuran. "Tuhan memang punya rencana yang aneh, tapi aku bersyukur kau kembali padaku." Malam itu, Bu Rahayu menatap langit-langit kamar kontrakannya. Hatinya dipenuhi dengan harapan baru sekaligus ketakutan tentang masa depan. Reza yang selama ini ia anggap anak sendiri, ternyata bukan darah dagingnya. "Aku bukan ibumu? Lalu siapa ibuku?" Suara itu masih bergema di kepala Bu Rahayu, menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Bu Rahayu menangis histeris, melepas segala penat dan luka yang selama ini terpendam. Di sudut hatinya, ia tahu hidupnya akan berubah selamanya. Namun satu hal yang pasti, Adrian adalah darah dagingnya, anak yang selama ini ia cari dan sayangi dalam diam. Bu Rahayu masih terisak di sudut kamar kecil itu. Suara tangisnya pecah berkali-kali, memenuhi ruang sepi. "Adrian, aku tak menyangka selama ini aku kehilanganmu, tapi ternyata anak yang kusebut anak malah menyakitiku." Adrian menggenggam tangan ibunya erat, menenangkan. "Ibu, sekarang saatnya kita bangkit. Aku di sini, dan aku akan membantumu mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi hakmu." Kata-kata itu menyalakan bara harapan dalam hati Bu Rahayu. Ia tahu, perjuangan belum usai. Reza dan Laras yang selama ini mengkhianatinya harus dihadapi, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Adrian membuka laptopnya dan mulai merancang strategi. Pertama, kita harus kumpulkan bukti yang cukup. Semua rekaman, saksi, dokumen, apapun yang bisa memperkuat kasus kita, ujar Adrian penuh semangat. Bu Rahayu mengangguk lemah. "Aku hanya ingin keadilan, Adrian. Rumah itu, rumah yang kubangun dengan keringat dan darahku." Adrian tersenyum lembut. "Kita akan ambil kembali, Bu. Aku juga akan hubungi pengacara terbaik yang aku kenal. Kita tidak akan biarkan Reza dan Laras menguasai hidup ibu." Hari-hari berlalu dengan intens. Adrian dan Bu Rahayu bekerja keras mengumpulkan segala bukti. Salah satu yang paling berharga adalah rekaman rahasia yang diambil Adrian secara diam-diam ketika Reza mengusir Bu Rahayu dari rumah. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana Reza mengusir ibu yang telah membesarkannya, dengan kata-kata dingin dan sikap tak berperasaan. Laras, di sisi lain, berdiri dengan senyum penuh kemenangan, seolah ia memang sudah merencanakan semuanya. Adrian berkata, "Ini akan menjadi senjata kita, Bu. Bukti nyata bahwa ibu adalah korban." Keputusan besar pun diambil. Mereka akan mempublikasikan video itu di media sosial. Dengan bantuan beberapa teman yang mengerti dunia digital dan media, video itu mulai menyebar luas. Tak disangka, video itu langsung menarik perhatian banyak orang. Akun gosip besar, berita online, hingga forum-forum komunitas mulai membahas kasus Bu Rahayu. "Hari ini aku lihat video itu sampai berulang kali," komentar salah satu netizen. "Gak habis pikir, anaknya tegas sama ibu kandungnya sendiri. Saya salut sama Bu Rahayu, masih sabar dan kuat," tulis netizen lain. Semoga keadilan segera datang. Reza dan Laras mulai menerima serangan komentar negatif bertubi-tubi. Mereka mencoba menyangkal dan meminta video itu dihapus, tapi justru makin viral. Kantor Reza yang selama ini dianggap simbol kesuksesan mendadak menjadi pusat perhatian media. Para wartawan berdatangan, menunggu klarifikasi. Reza terlihat gusar. "Laras, kita harus segera atasi ini. Kalau sampai berita ini menyebar lebih luas, reputasi kita akan hancur," katanya dengan nada panik. Laras hanya tertawa sinis. "Biarkan saja, Reza. Aku yakin mereka semua cuma ikut-ikutan.
Kita punya cara untuk menutup mulut mereka. Namun, upaya mereka sia-sia. Netizen semakin membanjiri akun media sosial Reza dan Laras dengan komentar tajam dan kecaman keras. Di sisi lain, Bu Rahayu yang menonton dari rumah kontrakan hanya bisa tersenyum kecil, meski tubuhnya lemah. Kebenaran mulai terungkap. Adrian. Ini baru permulaan. Adrian mengangguk. Iya, Bu. Sekarang giliran kita untuk mengambil rumah itu kembali dan menegakkan keadilan. Malam harinya, setelah berita viral, Bu Rahayu dan Adrian duduk bersama merancang langkah selanjutnya. Kita akan bawa kasus ini ke pengadilan, Bu. Dengan bukti kuat dan dukungan masyarakat, aku yakin kita bisa menang. Bu Rahayu menatap wajah Adrian penuh harap. Aku percaya padamu. Terima kasih sudah ada untukku. Pagi harinya, kantor Reza diguncang oleh kedatangan wartawan dan demonstran kecil yang mendukung Bu Rahayu. Akun media sosial Reza dan Laras diserbu komentar pedas. Reputasi mereka hancur berantakan. Kisah Bu Rahayu kini menjadi perhatian publik. Pagi itu, udara terasa berat namun penuh harapan saat Bu Rahayu dan Adrian melangkah ke ruang sidang. Setelah perjuangan panjang yang melelahkan, hari ini menjadi penentu nasib rumah yang selama ini dipertaruhkan. Adrian menggenggam tangan ibu angkatnya erat, memberi kekuatan yang dibutuhkan. Ibu, kita sudah sampai di ujung perjalanan. Biarkan keadilan berbicara. Bu Rahayu menghela napas dalam, matanya menyimpan harapan sekaligus keteguhan hati. Aku tak mau balas dendam, Adrian. Aku hanya ingin kebenaran dan keadilan untuk keluargaku. Sidang dimulai dengan ketegangan yang menggantung di udara. Pengacara Bu Rahayu memaparkan semua bukti yang telah dikumpulkan. Video pengusiran, akta hibah yang dipalsukan, bahkan fakta mengenai identitas palsu Reza. Yang mulia, ibu saya hanyalah korban. Selama ini ia dibohongi dan diusir dari rumah yang seharusnya menjadi miliknya, kata Bu Rahayu dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Reza dan Laras duduk di bangku terdakwa. Wajah mereka pucat dan tak berani menatap ke arah Bu Rahayu. Keduanya tahu, kebenaran telah terungkap. Majelis hakim berdiskusi singkat sebelum mengetuk palu. Kami memutuskan untuk mengembalikan hak milik rumah kepada Ibu Rahayu. Reza dan Laras diminta untuk meninggalkan rumah tersebut dalam waktu 3 hari ke depan. Mendengar putusan itu, Bu Rahayu tak dapat menahan air mata bahagia. Semua luka dan pengkhianatan selama ini seakan terbalas oleh keadilan yang akhirnya berpihak padanya. Di luar ruang sidang, wartawan sudah menunggu, siap mengabadikan momen kemenangan ini. Namun Bu Rahayu menolak diwawancara panjang. Ia hanya ingin pulang dan menata hidup kembali. Reza dan Laras pun angkat kaki dari rumah itu dengan wajah penuh penyesalan, meninggalkan tumpukan keserakahan yang kini runtuh. Bu Rahayu tak menuntut pidana, ia hanya menginginkan ketenangan dan keadilan. Beberapa hari kemudian, Bu Rahayu dan Adrian berdiri di depan rumah yang telah kembali ke tangannya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma damai yang lama hilang. Adrian, kata Bu Rahayu pelan, ternyata cinta sejati dari seorang ibu tak akan pernah salah tempat. Adrian tersenyum, sekalipun pernah ditukar, hati tetap mengenal darahnya sendiri. Mereka saling bertukar pandang penuh makna, menandai awal baru dari kisah yang penuh luka namun berujung pada keadilan dan cinta. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, rumah itu berdiri megah, bukan sekadar bangunan, tapi lambang kemenangan hati dan keadilan. Hidup kadang penuh liku dan tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Namun, percayalah, kejujuran dan ketulusan hati akan selalu menemukan jalannya. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak menghadapi pengkhianatan atau kesulitan. Karena keadilan sejati tak hanya soal menang di pengadilan, tapi soal damai di hati. Ingatlah, keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, tapi juga tentang kasih sayang dan kesetiaan yang tulus.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bu Rahayu dan Adrian. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu menjaga hati, menghargai orang tua, dan berjuang demi keadilan dengan penuh cinta. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap kuat dan semangat menjalani hidup.